mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya sedang berada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau yang biasa disebut dengan Monpera. Apa saja sih koleksi-koleksi yang ada di dalam Monpera ini? Kita akan berjalan menuju pintu masuk. Di sini kita akan melihat relief yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Jawa Barat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan ada pula serta tulisan yang menceritakan tentang awal mulanya Bandung. Setelah masuk, kita akan mengisi data terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan diarahkan masuk ke dalam ruangan teater yang mana di dalam ruangan teater ini kita akan disuguhkan oleh film. Setelah menggempur Surabaya tanggal 10 November 1945, pada tanggal 21 November tahun yang sama, Baik Bapak, perkenalkan nama saya Azkia Mustafa Sabila. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menanyakan tentang museum ini, Bapak. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana peran Monpera sebagai sarana pendidikan sejarah dibandingkan dengan buku teks sekolah? Ya, jadi gini, peran Monpera dalam pendidikan sejarah sebenarnya di Monpera itu kita bisa melihat secara langsung bagaimana perjuangan siapa saja tokoh yang ada atau yang terlibat dalam perjuangan pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan, ya. Kemudian bisa juga melihat koleksi benda-benda yang ada di sini, ya. Nah, ketika melihat ataupun mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, diharapkan para siswa atau generasi muda, ya, itu bisa memaknai, menjiwai terhadap perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulunya, ya. Beda dengan buku mah itu hanya sekedar cerita, hanya sekedar bacaan, tapi tanpa melihat bentuk fisik dan sebagainya, gitu, ya. Tapi itu juga memang bagus buku, cuman lebih enaknya atau lebih bagusnya kalau Monpera itu kan bukan saja dengan kata-katanya, literasi atau deskripsinya, tapi bisa secara langsung melihat terhadap benda-benda ataupun artefak yang digunakan oleh para pendahulu kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya tentang objek yang saya akan teliti, yaitu tentang peristiwa Bojong Kokosan. Mengapa peristiwa Bojong Kokosan kurang mendapat perhatian dalam narasi sejarah nasional, padahal memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Ya, karena memang gini, ya, kenapa Bojong Kokosan kurang direspon, karena Bojong Kokosan itu pertama alur perjalanannya itu kan jalur barat. Nah, kemudian
puncak dari peristiwa Bojong Kokosan itu Bandung Lautan Api ya. Padahal itu Bojong Kokosan dengan Bandung Lautan Api rentetan peristiwanya sama ya. Jadi sebelum peristiwa Bandung Lautan Api terjadi dulu peristiwa Palagan Bojong Kokosan ya. Cuman mungkin Bojong Kokosan belum bisa dikenal karena memang pertama dari sisi daerah atau tempat yang menjadi pusat dari peristiwa tersebut ya. Kemudian yang kedua mungkin kurangnya faktor-faktor pendukung ya, kurangnya narasi-narasi pendukung, dokumen-dokumen pendukung terhadap Bojong Kokosan ya. Beda dengan Bandung Lautan Api. Kalau Bandung Lautan Api kan ada artefak dan sebagainya, ada benda-bendanya, ada peristiwa dan sebagainya ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya